Cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang bahan pembelajaran untuk bulan Oktober yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan identitas nama A.Suyatna SPD, NIP 1965031 198903 1008 dan bertugas di SMA 1 Bangun Jaya Kabupaten Palembang. Materi pembelajaran ataupun materi pelajaran yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang bimbingan dan konseling. Kelas adalah untuk tingkat 11 program IPA maupun IPS semester 1 atau semester ganjil. Kemudian tema pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagaimana cara mengatur belajar yang efektif. Nah, berikut ini akan Bapak sampaikan beberapa cara bagaimana agar siswa dapat mengatur waktu belajar yang efektif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa cara belajar ataupun beberapa cara mengatur belajar yang efektif itu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama adalah satu, membuat jadwal kegiatan harian. Yang dimaksud dengan membuat jadwal kegiatan harian itu adalah kita bisa dengan membuat jadwal harian di mana jadwal itu disusun secara tepat, dapat membuat kegiatan lebih terorganisir. Hal tersebut membuat kegiatan Anda lebih berarti dan berjalan secara lancar, mulai dari bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Upayakan jadwal itu dilaksanakan secara rutin dan disiplin agar menjadi sebuah kebiasaan dalam setiap harinya. Kedua adalah mengontrol diri. Yang dimaksud dengan mengontrol diri di sini adalah sebetulnya kegiatan lain di luar aktivitas belajar tersebut dapat menghindarkan Anda dari stres. Tetapi Anda harus tahu batasannya, sebab jika dilakukan secara berlebihan dapat mengganggu jadwal belajar dan membuat Anda sulit fokus saat belajar. Terlebih, kegiatan lain tersebut tidak termasuk dalam prioritas jadwal harian Anda, sehingga Anda harus mampu mengontrol diri supaya waktu Anda tidak terbuang secara sempurna. Kemudian yang ketiga adalah menentukan prioritas. Nah, dalam mengatur waktu belajar efektif, Anda sebaiknya harus memiliki skala prioritas. Jadikanlah yang terpenting pada peringkat paling atas dan harus dikerjakan terlebih dahulu. Berkaitan dengan belajar, maka Anda harus menempatkan belajar pada skala prioritas utama, sehingga Anda bisa terbiasa mengutamakan belajar dibandingkan dengan hal yang lain. Kemudian yang keempat, hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, kebiasaan menunda pekerjaan memang sering menjadi masalah bagi setiap orang. Terlebih ketika Anda
mempunyai banyak waktu, padahal waktu tersebut bisa Anda gunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Kemudian yang kelima, disiplin dan konsisten. Upayakan selalu disiplin serta konsisten pada aturan serta jadwal waktu belajar efektif yang sudah dibuat. Yang keenam, buat suasana nyaman. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dapat membuat Anda tetap fokus saat belajar. Setiap orang memiliki kenyamanan yang berbeda saat belajar, baik dengan suasana sepi atau suasana ramai. Ada juga yang suka belajar sambil mendengarkan musik, sehingga semua hal yang membuat nyaman tersebut tergantung kepada diri Anda masing-masing. Yang berikut yang ketujuh, yaitu membuat ringkasan. Buatlah ringkasan dari hasil belajar yang sudah Anda lakukan dengan menulis pokok-pokok yang penting. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pahami dan bukan menghafal. Nah, kebanyakan orang cenderung suka menghafal materi dan bukan memahaminya. Padahal, kebiasaan menghafal materi pelajaran hanya efektif untuk ulangan saja atau jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sebaiknya materi itu dipahami dan tidak hanya sekedar menghafal saja. Nah, demikianlah beberapa cara bagaimana kita bisa mengatur belajar yang efektif. Sumber rujukan yang Bapak gunakan yaitu adalah dari link ataupun alamat https://www.lp3i.ac.id/8 tips sederhana agar waktu belajar efektif. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan bagaimana cara mengatur belajar atau bagaimana cara mengatur waktu belajar yang efektif. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.